Tari Jalan yang Purwokerto nomor 83 Keberatan, Kecamatan Benyasari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kota Mangkunegaran adalah suatu gelar yang diketahui oleh masyarakat sebagai seorang adipati yang memimpin Kadipaten Mangkunegaran. Nama ini pertama kali dipakai oleh Pangeran Samanyawa, kemudian Mangkunegaran I. Setelah ia diangkat menjadi penguasa Mangkunegaran melalui Perjanjian Salatiga yang mengakhiri rangkaian Perang Suksesi Mataram. Sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I, namanya diambil dari nama kebesaran Arya Mangkunegaran I, yaitu Pangeran Arya Mangkunegaran Kartasura. Dari tahun awal pemerintahan, yaitu pada 7 April 1725 sampai sekarang, gelar Mangkunegaran masih digunakan. Saat ini pemimpin Kadipaten sudah dipimpin oleh Mangkunegaran I. Pada tanggal 17 Maret 1757 atau bertepatan hari Sabtu Legi tanggal 5 Jumadil Awal, tahun Alif Windu Kuntara, tahun Jawa 1638, dilakukan penandatanganan Perjanjian Salatiga antara Sunan Pakubuwono III dengan Raden Mas Said di Salatiga, disaksikan oleh perwakilan Sultan Hamengkubuwono I dan FOC. Perjanjian Salatiga menandai berdirinya Mangkunegaran. Berdasarkan perjanjian tersebut, Mangkunegaran I memerintahkan di wilayah Kedaung, Matesih, Hongobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedung. Pendiri Mangkunegaran adalah Raden Mas Said yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I. Lengkapnya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Senopati ing Ayudan Sudibiyaningprang. Penguasa Mangkunegaran berkedudukan di Puro Mangkunegaran. Mangkunegaran merupakan kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kasultanan. Pada tahun 1757 sampai 1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang memiliki wilayah yang sangat luas dan berhak memiliki tentara sendiri yang independen dan kasunanan. Setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, pada September 1946, Mangkunegaran VIII menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, meletusnya revolusi sosial di Surakarta pada tahun 1945 sampai 1946 telah mengakibatkan Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya. Walaupun demikian, Mangkunegaran dan Puro Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Sejak tahun 1057 hingga saat ini, pemegang tahta Puro Mangkunegaran adalah 1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I pada tahun 1757 sampai 1759. Yang kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran II pada tahun 1796 sampai 1835. Yang ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran III pada tahun 1835 sampai 1853. Yang keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IV pada tahun 1853 sampai 1881. Yang kelima, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran V pada tahun 1881 sampai 1896. Yang keenam, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran VI pada tahun 1896 sampai 1916. Yang ketujuh, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran VII pada tahun 1916 sampai 1944. Yang kedelapan, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran VIII pada tahun 1944 sampai 1987. Yang terakhir, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IX
pada tahun 1987 sampai sekarang. Setelah pintu gerbang utama akan tampak Pamedan, yaitu lapangan perlatihan prajurit pasukan Mangkunegaran. Di sebelah timur Pamedan terdapat markas pasukan infanteri dan kavaleri ex-legiun Mangkunegaran yang memiliki semacam bangunan benteng. Pintu gerbang kedua menuju halaman dalam tempat, yaitu tempat berdirinya pendopo ageng yang berukuran 3.500 meter persegi. Pendopo yang dapat menampung 5-10 ribu orang ini selama bertahun-tahun dianggap pendopo yang terbesar di Indonesia. Tiang-tiang kayu berbentuk persegi yang menyangga atap joglo diambil dari pepohonan yang tumbuh di alas ketu, yaitu hutan yang dahulu dimiliki Mangkunegaran di perbukitan Wonogiri. Seluruh bangunan ini didirikan tanpa menggunakan paku. Warna kuning dan hijau yang mendominasi pendopo adalah warna pari anom, yang merupakan warna khas keluarga Mangkunegaran. Hiasan langit-langit pendopo yang berwarna terang melambangkan astrologi Hindu Jawa, dan di langit-langit ini tergantung deretan lampu gantung antik. Pada mulanya orang-orang yang hadir di pendopo duduk bersila di lantai, dan kursi baru diperkenalkan pada akhir abad ke-19 waktu pemerintahan Mangkunegaran ke-6. Di dalam pendopo terdapat gamelan-gamelan pusaka, antara lain gamelan Kyai Ston, gamelan Kyai Kanyuk Mesem, dan gamelan Lipursari, yang masing-masing hanya dimainkan pada saat-saat tertentu. Museum Puro Mangkunegaran berada di dalam komplek Istana Mangkunegaran. Museum ini menyimpan koleksi benda-benda bersejarah milik Puro Mangkunegaran yang dikumpulkan sejak tahun 1926. Museum Puro Mangkunegaran dibuka untuk umum pada tahun 1968 dan dikelola oleh pariwisata Mangkunegaran. Di dalam Museum Puro Mangkunegaran, pengunjung tidak diperkenankan mengambil foto ataupun video. Museum Puro Mangkunegaran dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pada jam 8.30 sampai jam 14.30 waktu Indonesia Barat, serta pada hari Kamis dan Minggu pada jam 8.30 sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Tiket masuk museum untuk wisatawan domestik sebesar 20.000 per orang dan wisatawan mancanegara sebesar 40.000 per orang, belum termasuk biaya pemandu. Setiap pengunjung museum akan ditemani oleh seorang pemandu. Untuk
bangunan-bangunan utama yakni Pendopo Ageng, Pringitan, Dalem Ageng, Keputren, Pracimoyoso. Selain memberikan informasi kepada pengunjung, pemandu juga akan memberikan arahan kepada pengunjung tentang aturan di istana. Pengunjung akan diberi kantong plastik untuk menyimpan sepatu atau sendal karena sewaktu berada di bangunan utama diharuskan melepas alas kaki.